Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat anakan ikan mas koki agar tidak gampang mati, teman-teman. Jadi saya buat video ini berdasarkan pertanyaan dari teman kita penghobi pemula ikan mas koki. Dia bertanya di akun Instagram Lebung Berani. Pertanyaannya seperti gini, Bang, bagaimana sih cara merawat anakan ikan mas koki agar tetap bertahan hidup? Karena saya merawat ikan mas koki ini dari anakan selalu mati. Mohon solusinya ya. Nah, di sini saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Jadi kebetulan saya memang memelihara ikan mas koki ini dari anakan. Jadi apa salahnya saya akan memberikan sedikit pengalaman saya untuk teman-teman penghobi pemula. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Nah, mungkin teman-teman penghobi pemula banyak yang belum paham cara merawat anakan ikan mas koki agar dia bisa bertahan hidup hingga dewasa, teman-teman. Jadi satu kerugian yang luar biasa ya untuk penghobi pemula kalau melihara anakan ikan mas koki sebentar kita pelihara sudah mati. Satu hari kita beli anakannya sudah mati. Jadi kita mungkin ya putus asa jadinya karena ikan yang kita pelihara selalu mati. Jadi di sini saya akan berikan solusi dan cara agar anakan ikan mas kokinya tetap bertahan hidup hingga dewasa. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan, perhatikan media filter yang kita gunakan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan box filter yang standar yang biasa dibeli di toko akuarium, teman-teman bisa membuat media filternya itu dapat menyaring kotoran secara maksimal. Bisa teman-teman terapkan. Untuk lapisan pertama itu gunakan busa yang berwarna hitam, yaitu busa biofoam. Kemudian yang kedua gunakan busa Dacron yang putih, teman-teman. Dacron yang putih, atau gunakan busa hijau Grand Wall busa hijau Grand Wall, satu lapis. Kemudian busa Dacronnya itu 4-5 lapis, teman-teman, supaya filternya menyaring kotoran secara maksimal, teman-teman. Jadi air di akuarium itu tersirkulasi dan ketika keluar dari box filter airnya tetap bersih, teman-teman. Jadi disitulah letak kualitas air di akuarium kita itu baik dan anakan ikan mas koki kita tetap bertahan hidup. Nah, yang kedua, teman-teman perhatikan ketika memasukkan air di tank akuarium. Jadi kalau kita memasukkan air itu dilihat dulu, teman-teman. Terkadang ya air yang kita masukkan itu memang jernih, tapi air itu bisa berbau amis, kemudian rasanya sedikit ada rasanya ya, seperti air-air di daerah Payau ya, itu bisa bau amis, kemudian rasanya seperti agak asin ya, seperti air laut ya, asin-asin tapi tidak terlalu asin. Nah, tentu saja air yang seperti itu bisa menyebabkan kematian bagi anakan ikan mas koki kita. Jadi tolong diperhatikan air yang dimasukkan ke tank akuarium. Kemudian yang ketiga ya, kalau mau mengganti air akuarium ikan mas koki anakan, usahakan jangan sampai 50%, teman-teman.
gantilah 20-30% saja ya. Nah, saya juga pernah mengalami dulu anakan ikan mas koki saya beli ya 10 ekor ya, setiap hari itu mati satu ekor mati. Jadi saya perhatikan, oh ternyata saat saya mengganti air akuarium saya itu lebih dari 50% dan ikannya mati terus teman-teman. Jadi setelah saya ubah caranya, alhamdulillah ikannya tetap bertahan hidup. Jadi saya ganti sekitar 20-30% saja airnya, saya isi kembali. Dan yang keempat itu masalah makanan teman-teman. Makanan, jadi ikan mas koki anakan dengan yang dewasa itu sama saja, bisa kita beri makan pelet. Jadi peletnya disesuaikan saja, misalnya ukuran peletnya sekian misalnya ya. Untuk anakan ikan seperti ya anakan ikan mas koki saya ini, saya beri memang makanan pelet 781 teman-teman, min 1. Jadi muat untuk mulut anakan ikan mas koki. Terkadang juga saya kasih cacing sutra. Jadi untuk makanan ini, kalau untuk makanan pelet itu usahakan jangan berlebihan teman-teman. Kita berharap ikan kita cepat dewasa, jadi kita kasih terus makan. Nah itu sebenarnya salah teman-teman. Kalau kita terus menerus memberi makan ikan mas koki kita, yang tadinya pelet yang kita berikan itu bersisa di lantai akuarium, itu akan menjadi amoniak teman-teman, amoniak, dan itu akan meracuni ikan mas koki kita, dan akhirnya anakan ikan mas koki kita akan mati teman-teman. Jadi usahakan jangan memberi makan ikan mas koki itu berlebihan ya. Nah, selanjutnya, untuk anakan ikan mas koki usahakan aeratornya atau gelembung oksigennya selalu hidup teman-teman. Nah seperti ya di akuarium saya ini, saya sengaja matikan karena di selangnya itu mengalami kebocoran ya, karena keimpit, jadi ada bocor, belum saya perbaiki, jadi aeratornya belum hidup. Jadi usahakan aeratornya itu hidup terus teman-teman. Jadi oksigen di dalam tank akuarium kita itu terjaga. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ketika ikan kita ya di dalam tank, misalnya anakan ikan mas koki kita itu berenangnya di lantai akuarium yang terindikasi ikan tersebut mengalami sakit, usahakan langsung dipindahkan teman-teman, dikarantina atau dipindahkan ke tempat lain ya, karena ikan mas koki ini ya gampang sekali terkena penyakit, khususnya anakan ikan mas koki. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai cara merawat anakan ikan mas koki agar tidak gampang mati teman-teman, dan ikan mas koki kita bisa bertahan hidup hingga dewasa. Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.